701. This is China Coast Guard vessel 3304, patrolling in the sea area under the jurisdiction of the People's Republic of China. Di Laut Cina Selatan, kekuatan tidak lagi disampaikan lewat kata-kata. Ia hadir dalam bentuk kapal perang, pesawat intai, dan latihan militer berskala besar yang digelar tanpa henti. Cina terus mengirim pesan yang sama ke kawasan ini, bukan melalui diplomasi, tetapi melalui kehadiran armada. Latihan demi latihan digelar, zona abu-abu dimanfaatkan, dan garis batas zona ekonomi eksklusif negara-negara ASEAN berkali-kali diterobos. Brunei, Malaysia, Filipina, hingga Vietnam merasakannya langsung. Kapal penjaga pantai Cina masuk bertahan lama, bahkan melakukan manuver intimidatif. Pesannya jelas, jangan melawan, jangan macam-macam, dan jangan lupa siapa yang paling kuat di kawasan ini. Cina tidak sekadar menguji batas wilayah, mereka menguji keberanian, konsistensi, dan daya tahan politik negara-negara ASEAN. Filipina, paling tertekan, paling berani. Filipina adalah contoh paling terang. Dalam beberapa tahun terakhir, kapal-kapal Filipina berulang kali dihadang, disemprot water cannon, bahkan ditabrak secara disengaja oleh kapal China di sekitar Second Thomas Shoal. Namun Filipina tidak mundur. Alih-alih diam, mereka justru memilih jalan konfrontatif namun terukur. Memperkuat aliansi dengan Amerika Serikat, membuka kembali pangkalan militer, menggelar latihan gabungan besar-besaran, dan mempercepat modernisasi armada laut serta udaranya. Filipina sadar, tanpa penyeimbang kekuatan, mereka akan terus ditekan, dan mereka memilih untuk melawan. Malaysia dan Brunei terkunci dalam kalkulasi. Malaysia dan Brunei berada pada posisi berbeda. Klaim zona ekonomi eksklusif mereka juga sering dimasuki kapal China, khususnya di sekitar ladang migas. Namun, respons kedua negara ini cenderung senyap. Tidak banyak pernyataan keras, tidak ada eskalasi terbuka. Bukan karena tidak terganggu, melainkan karena keterbatasan pilihan. Ketergantungan ekonomi, keterbatasan kekuatan militer, dan kalkulasi risiko membuat langkah mereka terkesan terkunci. Cina memahami ini. Dan dalam geopolitik, pemahaman seperti itu adalah kekuatan. Vietnam, diam, tapi mematikan. Vietnam mengambil jalur yang paling unik. Mereka jarang bersuara keras di media internasional. Tetapi di balik layar, Vietnam bergerak cepat. Modernisasi angkatan laut dilakukan secara sistematis. Kapal selam, rudal pantai ke laut, hingga doktrin pertahanan wilayah pesisir diperkuat. Vietnam tidak berteriak, tetapi mereka menyiapkan beribu cara untuk membuat setiap kapal asing berpikir dua kali sebelum mendekat. Sejarah panjang konflik dengan Cina membuat Vietnam memahami satu hal penting. Diam bukan berarti pasrah. Indonesia dan Singapura, tenang, terukur. Lalu bagaimana dengan Indonesia dan Singapura? Di tengah riuh rendah Laut Cina Selatan, dua negara ini justru terlihat paling tenang, hampir adem ayem. Sesekali, kapal Cina memang masuk ke perairan Natuna Utara. Namun setiap kali itu terjadi, respons Indonesia selalu konsisten. Kapal TNI AL dan Bakamla langsung bergerak. Pesawat patroli diterbangkan. Pengawalan dilakukan hingga kapal Cina keluar dari ZEE Indonesia. Tidak ada teriakan, tidak ada drama diplomatik, hanya tindakan tegas dan terukur. Inilah yang membuat Cina berbeda sikap terhadap Indonesia. Mereka masuk, tetapi tidak berlama-lama. Mereka menguji, tetapi tidak memaksa. Karena Indonesia menunjukkan satu pesan yang sangat jelas. Kami tidak mencari konflik, tetapi kami juga tidak akan membiarkan wilayah kami dikuasai. Singapura, kecil, tapi ditakuti. Singapura memainkan permainan lain. Negara kecil dengan kekuatan ekonomi besar dan militer berteknologi tinggi. Singapura tidak terlibat langsung dalam sengketa wilayah. Namun, mereka memastikan satu hal, jalur perdagangan tetap aman, dan keseimbangan kekuatan tetap terjaga. Dengan angkatan laut dan udara yang sangat modern, serta hubungan strategis dengan banyak kekuatan besar, Singapura tidak perlu berteriak untuk didengar. Kehadiran mereka sendiri sudah cukup menjadi pesan. Bargaining power. Cara Cina memilih target. Cina sangat memahami satu hal penting di ASEAN. Tidak semua negara bisa diperlakukan dengan cara yang sama.
Terhadap negara yang lemah secara militer dan bergantung secara ekonomi, tekanan bisa dilakukan terang-terangan. Terhadap negara yang memiliki daya tawar, pendekatannya berubah. Inilah yang disebut bargaining power. Perpaduan antara kekuatan militer, ekonomi, stabilitas politik, dan konsistensi sikap. Yang bertahan adalah yang siap. Cina boleh terus menggelar latihan militer di Laut Cina Selatan, boleh terus memamerkan armada dan kekuatannya. Namun kawasan ini tidak lagi seperti 1 dekade lalu. ASEAN tidak sepenuhnya diam, dan beberapa negara, termasuk Indonesia, mulai memahami permainan sebenarnya. Di geopolitik, yang bertahan bukan yang paling berisik, tetapi yang paling siap. Dan selama Indonesia mampu menjaga ketegasan, konsistensi, serta memperkuat kekuatan militernya secara bertahap, Laut Cina Selatan bukan hanya soal tekanan Cina. Ia adalah ujian siapa yang benar-benar berdaulat di wilayahnya sendiri. Terima kasih telah menonton. Jika ada analisa atau data kami yang keliru, silahkan sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di analisa berikutnya.